Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Dian Pratama Putra dari Universitas 19 November Kolaka, jurusan akuntansi angkatan 2020 dengan NIM 201810725. Baik, di sini saya akan menganalisis film yang terkait dengan mata kuliah manajemen investasi. Adapun judul film yang akan dianalisis yakni Boiler Room 2000. Boiler Room 2000 adalah film drama Amerika yang terjadi melalui rumah pialang. Boiler Room sendiri mengacu pada operasi skala besar yang dirancang untuk memikat sebanyak mungkin investor ke penipuan investasi yang dilakukan, yang seringkali menggunakan taktik dengan telepon saat penjualan investasi. Film ini dimulai dengan memperkenalkan Sid Davis, seorang pemuda putus sekolah yang mendapatkan penghasilan besar dengan menjalankan kasino ilegal di rumahnya. Ketika ayah Sid tahu tentang kesalahan putranya, dia mengungkapkan kekecewaannya kepada Sid. Untuk mendapatkan hal yang benar dengan ayahnya, Sid bekerja sebagai pialang saham bernama GT Marlin. Perusahaan ini menggunakan taktik penjualan telepon dengan menelpon orang-orang untuk meyakinkan mereka agar menginvestasikan uangnya. Sid merasakan sifat terlarang dari bisnis yang dilakukan GT Marlin ketika dia mengetahui bahwa komisi yang diperoleh perusahaan pialang 2 kali lipat dari batas legal. Ketika Sid menanyakan hal itu kepada rekan kerjanya, tidak ada satupun yang bisa memberi jawaban. Namun, Sid terus mendapatkan klien baru menggunakan taktik telepon yang sukses ini. Dia berakhir dengan klien baru bernama Harry yang membeli saham sebesar 100 saham dengan harga $8 per saham yang bergerak pada farmasi. Dan Sid meyakinkan Harry untuk membeli saham lebih banyak lagi karena nilai saham akan naik ke depannya, ujarnya. Akhirnya pun Harry dengan diselimuti rasa keserakahan memutuskan untuk menginvestasikan tabungannya sebesar $50.000 di perusahaan dan akhirnya kehilangan seluruh kekayaannya. Ayah Sid mengetahui tentang bisnis penipuan yang dilakukan GT Marlin dan bagaimana putranya terlibat. Ayah Sid meminta untuk tidak pernah muncul di depannya lagi. Didorong oleh rasa bersalah, Sid pun memutuskan untuk membayar kembali uang yang hilang dari Harry dan juga mengungkap penipuan yang dilakukan oleh GT Marlin. Akhirnya, Sid pun ditangkap oleh agen FBI. Namun, Sid juga diminta untuk mengungkapkan seluruh informasi tentang GT Marlin dan sebagai imbalan, Sid pun akan dilepaskan. Kemudian Sid pun kembali ke kantor. Sid meyakinkan Michelle, pendiri GT Marlin, untuk membagikan 10.000 saham baru kepada Harry sebagai klien yang sangat besar untuk broker. Lalu dia pun mendapatkan kartu penjualan yang dibantu dengan tanda tangan Chris selaku broker senior. Dan pada saat itu juga informasi tentang GT Marlin terungkap dan film ini diakhiri dengan agen FBI datang dan mengepung gedung GT Marlin. Analisis film ini dikaitkan dengan manajemen investasi, di mana film ini mengajarkan cara melakukan perdagangan saham yang dimana investor saham awam itu dibantu oleh seorang broker yang dimana pada saat kapan harus melakukan pembelian dan pada saat kapan harus melakukan penjualan. Di sini broker dituntut untuk mampu meyakinkan para investornya dengan melakukan penekanan, baik itu lewat telepon atau media lain, agar investor itu tertarik untuk membeli saham. Di film ini, konsep berita pasar itu memegang peran kunci dalam menentukan keaslian saham
yang naik dan investor dituntut untuk fokus pada pengambilan posisi yang benar. Emosi, ketakutan, keserakahan harus dijauhkan dari investasi agar mendapat keputusan yang tepat. Apabila kita berinvestasi, jelas return yang akan kita terima akan sebanding dengan resiko yang akan kita terima. Semakin tinggi return yang akan kita terima, maka resikonya yang kita hadapi pun begitu pula akan tinggi juga. Kita sebagai investor awam yang ingin berinvestasi sebaiknya mengetahui apa saja saham yang dijual di pasar saham agar kita tidak termakan rayuan broker-broker bodong dan mengalami kerugian. Dari film ini juga kita mendapat pelajaran tentang strategi penjualan dan mengetahui secara jelas apa yang harus dikatakan kepada seorang yang menawarkan peluang investasi besar. Tindakan-tindakan yang terjadi dalam dunia investasi digambarkan dengan sangat jelas di film ini, mulai dari kelicikan dan penipuan dalam berinvestasi. Baiklah, mungkin itu saja analisis dari film Boiler Room 2000 yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.